Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan di saat hari ini kami berada di depan gedung SMP Negeri 2 Bangilan, ya. Tepatnya ada di Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Nah, di dalam lokasi bangunan SMP Negeri 2 ini, pemirsa, kami akan berziarah di makam sepuh yang berada di dalam lokasi SMP ini. Nah, dan maka oleh sebab itu, pemirsa, ikutilah perjalanan kami untuk menelusuri dalam lokasi SMP Negeri 2 Bangilan. Selamat mengikuti. Let's go. Pemirsa, kali ini kami berada di sekitarannya, di dalam lokasi bangunan sekolahan SMP Negeri 2 Bangilan, ya. Dan tampak kondisi sekolahan yang sangat megah, sangat asri, sangat cantik sekali pemandangannya, rapi. Dan memang ini karena sekolahan sehingga pastinya lah terawat di setiap harinya. Nah, pemirsa, kenapa saya atau kenapa kami Kembang Setaman Group berada di sini? Karena di dalam lokasi sekolahan SMP Negeri 2 Bangilan ini, pemirsa, ada sebuah makam sepuh yang dikeramatkan oleh warga Banjarworo dan sekitarnya. Dan menurut cerita, pemirsa, bahwasanya ya di dalam gedung atau di dalam lokasi bangunan SMP Negeri 2 ini, sesepuh ini adalah merupakan cikal bakal dari berdirinya Desa Banjarworo. Dan maka oleh sebab itu kami penasaran sekali, ya, kami penasaran sekali untuk bertandang berziarah ke makam beliau. Dan kami sudah memasuki area SMP Negeri 2 Bangilan, pemirsa. Dan tampak pula para pekerja yang saat ini sedang berbenah-benah atau memperbaiki atau apa ya, merenovasi atau apa ini. Jadi bangunan gedung SMP Negeri 2 ini. Dan tepatnya makam beliau, ya, makam sepuh beliau yang dikeramatkan oleh warga itu ada di bagian belakang lahan atau area gedung SMP Negeri 2 ini. Nah, ini kami sedang memasuki menuju area pemakaman beliau, pemirsa. Dari halaman sekolahan menuju ke belakang hanya sekitar 10 meter atau berapa ini. Ini ada makam beliau. Nah, ini makam beliau dan tampak rapi sekali karena dalam lingkungan sekolahan, sehingga dibuatkan semacam cungkup atau rumah lah, ya, untuk beliaunya. Dan memang selain itu juga di sini banyak sekali warga masyarakat Banjarworo yang di setiap saatnya juga mengadakan suatu rutinan, ya, bacaan tahlil, bacaan yasin, tahtimul Quran dan lain-lain. Ya, memang di sini juga sering diadakan demikian di setiap saatnya. Nah, apalagi kalau di
apa ya, di setiap tahunnya ya dipastikan jadi di setiap tahunnya di sini pun juga diadakan sedekah bumi, diadakan mangalan atau nyadran, demikian kata orang desa menyebutnya. Dan perlu diketahui pemirsa bahwasanya makam sepuh di sini ditengarai beliau ini oleh masyarakat Banjarwara disebutnya dengan Mbah Guling. Mbah Guling ya, sekali lagi Mbah Guling. Dan Mbah Guling ini memang masih misterius ya. Kenapa kami sebut masih misterius? Karena nama beliau siapa sebenarnya dan beliau dari mana asalnya, kami pun juga belum mendapatkan informasi yang akurat ya. Sehingga kami juga menyebutnya makam di sini adalah makamnya Mbah Guling sebagai cikal bakal Desa Banjarwara, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Dan konon perlu diketahui bahwasanya di area bangunan gedung SMA Negeri 2 ini di sebelah baratnya atau di sisi baratnya ini ada juga pemakaman umum pemirsa. Dan pemakaman umum Desa Banjarwara ini juga banyak dimakamkan para tokoh-tokoh ulama ya, sepertinya dari pendiri pondok pesantren dari Pulut Bangilan, yaitu panjenenganipun Mbah Yai Fakih, juga dimakamkan di samping sekolahan atau di barat sekolahan SMA Negeri 2 ini. Juga Mbah Samsudin. Mbah Samsudin merupakan juga tokoh pendiri pondok pesantren dari Kedung Mulyo. Dari Kedung Mulyo juga dimakamkan di sini. Karena makam Desa Banjarwara ini dahulu memang sangat terkenal oleh para ulama-ulama di desa sekitar ya, termasuk Bangilan, Kedung Mulyo dan lain sebagainya. Makam ini memang terkenal sehingga banyak ulama pun juga yang dimakamkan di sini. Seperti yang kami sebutkan tadi, ada Mbah Fakih dari Pulut Bangilan, juga Mbah Samsudin dari Kedung Waru, Kedung Mulyo. Dan kembali kepada Mbah Guling pemirsa. Mbah Guling kenapa disebut Mbah Guling? Karena ya, dulu Mbah Guling ini makamnya berada di lereng bukit di belakang gedung SMP Negeri 2 Bangilan ini ya. Jadi di belakang sekolahan ini di sebelah utara tepatnya ada perbukitan ya, yang memang ini kondisinya masih dulu hutan belantara ya, hutan belantara yang berbentuk perbukitan, dan di lerengnya disitulah Mbah Guling dimakamkan. Dan mungkin menurut cerita pemirsa, karena di bawahnya ini ada Mbah Samsudin dan Mbah Fakih tadi, sama-sama tokohnya sama-sama juga seorang kiai dan seorang alim ulama, sehingga Mbah Guling merasa sungkan berada di bukit yang ada di atasnya ini. Sehingga pada saat itu pemirsa, menurut cerita warga masyarakat setempat, terjadilah hujan yang sangat lebat sekali dan mengakibatkan makam Mbah Guling yang ada di lereng bukit ini menjadi longsor. Dan maka dengan longsornya makam dari Mbah Guling, maka jasad beliau pun juga berguling-guling ke bawah dan sampailah di sini ya, di tempat ini. Sehingga kalau sudah sampai di tempat ini, sepertinya sudah sejajar lah dengan posisi makam dari Mbah Samsudin dan makam Mbah Fakihnya. Mungkin demikian menurut versi cerita masyarakat yang lain ya. Jadi Mbah Guling tidak mau berada di atas sendiri karena di bawahnya ada Mbah Samsudin dan Mbah Fakih, sehingga beliaunya rada sungkan agak sungkan, sehingga beliaunya pada waktu itu berguling-guling turun
ke bawah dan sampailah di tempat ini dan dirawat oleh masyarakat, dimakamkan di sini. Dan karena dalam kejadian tersebut yang mana beliaunya ini menujunya ke lokasi ini dari atas sana, ini berguling-guling, gelundung, demikianlah bahasa Jawanya, sehingga masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Mbah Guling. Demikian sekedar cerita dari masyarakat atas nama dari Mbah Guling. Tetapi Mbah Guling ini memang masih misterius. Beliau ini siapa sebenarnya dan dari mana asalnya juga masih misterius. Namun diyakini oleh masyarakat bahwasanya Mbah Guling ini adalah merupakan cikal bakal Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Dan apabila pemirsa ingin juga berziarah di Mbah Guling, dipersilahkan. Dan dari pihak SMP Negeri 2 Bangilan pun juga kayaknya ya memberi kesempatan kepada masyarakat, karena pintu gerbang juga selalu dibuka ya. Saya juga ada petugas dari pihak sekolahan, merupakan suatu ya petugas keamanan dari sekolah juga ada di situ. Dan maka pemirsa, apabila ingin berziarah di Mbah Guling, kamu persilahkan, karena ini mungkin satu-satunya makam yang ada di wilayah Kabupaten Tuban yang keberadaannya ada di tengah-tengah gedung sekolahan ya. Jadi di tengah-tengah gedung sekolahan, jadi ada gedung sekolahan ini, di belakangnya itu ada pekuburannya Mbah Guling ini. Dan di samping pekuburan ini juga berdiri musola dan juga bangunan atau bangunan sekolahan juga ya. Jadi lokal sekolahan juga ada di sini ya. Jadi ya persisnya bukan di belakang tadi ya. Kalau kami sendiri mendengarai bahwasanya makam Mbah Guling ini berada di dalam lokasi bangunan SMP Negeri 2 Bangilan. Demikian pemirsa, sekedar informasi, dan kami telah berziarah kepada beliaunya. Dan mudah-mudahan dengan adanya beliau bersama di sini dan adanya anak didik dari sekolah SMP Negeri 2 Bangilan yang setiap harinya mungkin banyak ramainya atau kurang sopannya, Mbah Guling ini memang sosok orang yang sangat sabar, sangat rendah hati dan senang atau penyayang dengan anak-anak. Nah, maka oleh sebab itu, dan anak-anak di sini yang belajar di SMP Negeri 2 ini juga merasa nyaman dengan adanya Mbah Guling ini. Dan mudah-mudahan juga kami segenap kru dari Kembang Selamat Group mendoakan bahwasanya semua anak didik dari SMP Negeri 2 ini selalu mendapatkan berkahnya Mbah Guling dan selalu mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercapai cita-citanya dan hidupnya bahagia. Oke, terima kasih dari kami Kembang Selamat Group. Mohon dimaaf mungkin bila ada kurang lebihnya, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.